Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil final laporan desain antarmuka UI dan UX case study dengan bertema website persewaan art camping. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Putra. Saya Devi Ramanda Patricia Maharani. Saya Siti Naida Ardiningrum. Saya Binti Nurwahidah. Di presentasi kali ini ada beberapa yang kami ingin presentasikan. Yang pertama ada judul dan deskripsi proyek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan dan konsep desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh Siti Naida. Kemudian ada proses perancangan yang akan dijelaskan oleh Devi Rahmanda. Kemudian yang keempat ada hasil desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh Binti Nurwahidah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama-tama judul dan deskripsi proyek. Seperti yang di atas, judulnya website persewaan alat camping, yang dimana perkembangan kegiatan camping dan outdoor activity di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah Jawa Timur yang memiliki banyak destinasi alam menarik. Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses perlengkapan camping yang lengkap dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Permasalahan ini muncul karena harga perlengkapan camping original tergolong mahal untuk dibeli secara langsung, terutama bagi kalangan mahasiswa dan young profesional yang hanya membutuhkan alat tersebut untuk penggunaan jangka waktu pendek. Di sisi lain, usaha persewaan alat camping yang ada saat ini masih banyak yang mengandalkan sistem konvensional berupa pemesanan melalui WhatsApp, telepon langsung, atau datang ke lokasi secara fisik. Proses ini dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama untuk konfirmasi ketersediaan, proses negosiasi harga, dan verifikasi data penyewa. Selain itu, website yang sudah ada seperti di jawatimur.outdoor.com masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal user experience dan fitur-fitur pendukung yang seharusnya dapat memudahkan pengguna dalam proses pemesanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merasa perlu untuk melakukan redesign terhadap website persewaan alat camping dengan pendekatan UI UX, desain yang lebih modern, user friendly, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna maupun pemilik usaha rental tersebut. Desain ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik sekaligus meningkatkan conversion rate dari website tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan konsep desain antar muka. Baik, untuk selanjutnya ada poin penting dari ide, yaitu dari berbagai ide yang telah terkumpul, kami menyaringnya menjadi beberapa poin penting yang akan menjadi fokus dalam proses redesign. Yang pertama ada permasalahan utamanya adalah proses pemesanan yang masih mengandalkan komunikasi manual via WhatsApp atau telepon. Yang kedua, ketidaktersediaan informasi real-time mengenai ketersediaan stok alat. Yang ketiga, desain website yang kurang responsif di perangkat mobile. Yang keempat, tidak adanya sistem pembayaran terintegrasi. Yang kelima, kurangnya panduan dan informasi untuk pengguna pemula. Lalu yang kedua, ada pun fitur yang berkaitan dengan masalah atau studi kasus. Yang pertama, sistem booking online dengan kalender
ketersediaan. Yang kedua, real-time inventory management. Yang ketiga, integrate payment gateway. Yang keempat, mobile responsive design. Yang yang kelima, blog dan panduan camping untuk pemula. Yang keenam, sistem review dan rating. Yang ketujuh, fitur paket camping lengkap. Selanjutnya ada sasaran terhadap tugas proyek saat ini, yaitu membuat desain UI atau UX yang modern dan user-friendly. Yang kedua ada meningkatkan conversation rate sebesar 25%. Yang ketiga ada mengurangi bounce rate sebesar 15%. Yang keempat ada memastikan website dapat diakses dengan baik di berbagai device. Yang kelima ada membuat prototipe yang dapat diuji coba dengan pengguna. Selanjutnya ilustrasi pengguna. Untuk memastikan desain yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami membuat ilustrasi pengguna yang detail. Yang pertama ada gender. Laki-laki 55% dan perempuan 45% dengan distribusi yang cukup seimbang karena kegiatan camping mulai banyak diminati oleh berbagai gender. Yang kedua ada umur. 18-25 tahun 45% dominan mahasiswa dan fresh graduate. Yang kedua ada 26-35 tahun 35% young profesional dan pasangan muda. Yang selanjutnya ada 36-45 tahun yaitu 15% keluarga dengan anak kecil. Lalu ada 45 tahun ke atas sebesar 5% komunitas hiking dan fotografi. Selanjutnya ada profesi, yaitu ada mahasiswa sebanyak 40%, karyawan swasta sebanyak 25%, PNS sebanyak 10%, freelancer sebanyak 15%, entrepreneur sebanyak 10%. Selanjutnya ada perilaku atau kebiasaan, yaitu ada sering beraktivitas outdoor di akhir pekan atau hari libur. Lalu aktif menggunakan media sosial untuk mencari inspirasi kegiatan. Lebih memilih menyewa daripada membeli untuk alat yang jarang digunakan. Membutuhkan panduan dan rekomendasi untuk pemilihan alat. Sensitif terhadap harga tetapi mengutamakan kualitas. Lalu ada orang-orang yang berperan dan bagaimana alur metodenya, yaitu yang pertama ada pengguna atau customer. Alurnya itu pencarian informasi, pemilihan produk, booking, pembayaran, penggunaan, pengembalian, dan review. Lalu ada admin atau owner, alurnya itu manajemen produk, konfirmasi booking, manajemen stok, monitoring pembayaran, koordinasi pengantaran. Lalu ada tim operasional dengan alur persiapan barang, pengantaran setup di lokasi, penjemputan, dan quality control. Dalam perancangan ini, penggunaan metode design thinking yang membantu dalam memfokuskan menyelesaikan masalah. Ada empathis, define ideation, prototyping, dan testing. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses perancangan yang akan dijelaskan oleh Devi Rahmanda. Nah, proses perancangan ini yang pertama ada empatis atau penyadar kasus. Pada tahap empatis ini, kami melakukan penyelidikan mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, dan berikut ini adalah tujuan utama dari fase ini. Permasalahan utamanya adalah yang pertama, proses pemesanan yang rumit, yaitu pengguna harus melalui banyak langkah untuk melalui pemesanan, mulai dari mencari informasi di website, menghubungi admin via WhatsApp, menanyakan ketersediaan, menunggu konfirmasi, hingga melakukan pembayaran manual. Yang kedua, informasi yang tidak lengkap. Jadi banyak informasi penting yang tidak tersedia di website Exciting, seperti detail spesifikasi produk, kondisi terkini alat, foto yang update, dan terms and conditions yang jelas. Yang ketiga, ada ketidakpastian ketersediaan barang, yaitu pengguna seringkali tidak tahu apakah barang tersedia untuk tanggal yang diinginkan, sehingga harus menunggu konfirmasi dari admin. Dan yang keempat, mobile experience yang buruk. Jadi website Exciting tidak optimal ketika diakses melalui perangkat mobile, padahal sebagian besar pengguna mengakses melalui smartphone. Lalu yang kedua ada define atau perancangan pain point dan how might we. Jadi pada tahap define ini kami mendefinisikan permasalahan pengguna dari hasil empatis dan membuat how might we statement sebagai opportunity untuk pengembangan solusi. Nah, berikut adalah pain point-nya. Yang pertama, waktu proses pemesanan yang terlalu lama, ketidakpastian ketersediaan stok barang, kesulitan dalam melakukan pembayaran, kurangnya informasi yang jelas tentang produk, dan website yang lambat dan tidak mobile friendly.
Dan how might we-nya, dari berbagai how might we statement yang dihasilkan, kami memilih untuk menggunakan pilihan pertama, yaitu mempermudah kegiatan pinjaman dengan sistem menarik dan sederhana yang mampu menjangkau pengguna pemula maupun yang berpengalaman dengan aman dan nyaman. Statement ini dipilih karena mampu mencakup inti permasalahan utama sekaligus memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan solusi. Nah, how might we dari kami yaitu mempermudah kegiatan pinjaman dengan sistem menarik dan sederhana yang mampu menjangkau pengguna pemula maupun yang berpengalaman dengan aman dan nyaman. Yang kedua, mencakup inti permasalahan utama yaitu kompleksitas proses peminjaman. Yang ketiga, memberikan arah solusi yang jelas, sederhana, mudah diakses, aman dan ramah untuk berbagai tipe pengguna. Lalu yang keempat, relevan dengan poin-poin utama dari riset sebelumnya. Yang ketiga, ada ideate atau affinity diagram, prioritization idea, dan crazy eight. Pada tahap ideate, kami menjabarkan solusi ide yang kemudian dikelompokkan ke dalam affinity diagram sebagai berikut. Pertama, ada dashboard yang berisi tersedianya nominal saldo, fitur stok barang, lalu ada fitur profil, terus fitur update progress pengajuan peminjaman. Lalu ada communication, di mana ada fitur live chat dan fitur layanan SMS. Selanjutnya untuk UX, ini ada fitur notifikasi, fitur portal bank, fitur simulasi pendanaan, UX writing yang lebih simpel dan mengarahkan. Lalu ada landing page dengan pembagian peran user. Kemudian yang keempat yaitu hasil desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh Binti Nurwahidah. Silakan Binti. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada style guide atau brand identity, yaitu color palette, tipografi, logo. Untuk color palette-nya itu ada forest green, deep forest, sunset orange, campfire, naturmint. Selanjutnya prototype. Untuk yang pertama itu ada tampilan register, di mana pengguna harus memasukkan dulu melalui register, setelah itu login. Setelah itu pengguna bisa browser produk, bisa melihat produk apa saja yang ada, lalu detail produk. Setelah itu mereka memesan, dimasukkan dalam keranjang, lalu ada halaman checkout. Setelah checkout, tampilan dashboard, ada kelola produk, list produk yang dipesan, ada tambah, edit. Mohon maaf sebelumnya, di bagian dashboard kelola produk ini itu bagian tampilan dari admin. Silahkan lanjutkan Binti. Lalu setelah itu ada status pembayaran. Setelah itu jika gagal nanti ada pesan gagal, dan jika masih proses ada menunggu pembayaran. Lalu ada profil user. Setelah itu ada dashboard pelanggan.
Lalu ada riwayat pesanan, ada juga fitur checkout cepat. Setelah itu ada halaman ekspor, di mana pengguna dapat mengekspor. Admin dapat mengekspor, mendownload dalam bentuk Excel, dalam bentuk PDF, dan juga bisa di-print. Lalu ada konfirmasi hapus, ada detail pesanan, dan juga ada laporan. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan, berdasarkan proses UI UX desain yang telah dilakukan dengan metode design thinking, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama website persewaan alat camping yang ada di website jawatimur.outdoor.com memiliki beberapa kendala utama, yaitu proses pemesanan yang masih manual dan kurang efisien, ketiadaan informasi stok real time, kemudian desain yang tidak optimal untuk mobile, serta tidak adanya sistem pembayaran terintegrasi. Yang kedua, solusi berfokus pada penggunaan human centered melalui tahap empatis dan define. Kami berhasil memetakan pain point pengguna dan merumuskan solusi inti berupa sistem booking online real time, integrasi payment gateway, dan desain yang responsif. Kemudian yang ketiga, ideasi yang terstruktur, proses ideate atau melalui affinity diagram, prioritization ideate, dan crazy X menghasilkan fitur-fitur prioritas seperti booking system, manajemen inventory, dan mobile optimization yang diarahkan untuk meningkatkan conversion rate dan user experience. Yang keempat, desain yang diintegrasi. Dari wireframe hingga prototype, desain terus disempurnakan berdasarkan feedback. Usability testing dengan responden memberikan wawasan berharga untuk perbaikan alur dan antarmuka. Meski masih ada ruang untuk peningkatan kemudahan pengguna dengan SKR 4 dari skala 1 sampai 7. Kemudian yang kelima, penyelesaian masalah tersistematis, di mana pendekatan design thinking memungkinkan tim untuk secara sistematis memahami kebutuhan pengguna, mendefinisikan masalah, menghasilkan ide, serta menguji solusi, sehingga menghasilkan proposal redesign yang lebih terarah dan berpotensi efektif. Secara keseluruhan, redesign website ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan visual, tetapi juga menyelesaikan masalah fungsional yang menghambat pengguna dan pemilik usaha, dengan tujuan akhir meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi bisnis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.